Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan kita dengan topik menganalisis hasil penelitian. Oke, latar belakangnya. Hasil penelitian atau temuan yang sudah ditampilkan dalam grafik, tabel, dan atau gambar, ya, ini perlu dijelaskan. Karena tidak semua pembaca akan langsung paham dengan grafik, tabel, atau gambar yang Anda tampilkan, yang Anda sudah olah. Nah, pada bagian ini pula, pembaca akan menilai seberapa penting temuan penelitian yang sudah Anda lakukan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam bagian ini, yakni penjelasan harus dilakukan secara sistematis agar dapat mendukung kesimpulan. Jadi, ini adalah satu tahapan atau subbab yang membahas terkait dengan konten penelitian Anda, di mana konten penelitian ini memuat hasil temuan-temuan, di mana hasil temuan tersebut harus dapat disimpulkan, sehingga penjelasannya harus runut dan harus bermuara atau mempunyai akhir pada kesimpulan. Apabila penjelasan ini jauh dari kesimpulan, maka ini akan membuat bingung pembacanya. Kemudian penjelasan dibuat terstruktur, jelas, dan terarah agar tidak terjadi pengulangan. Misalkan di sini Anda mempunyai beberapa hasil. Sebagai contoh, Anda survei mahasiswa FTUI tentang ketertarikan mereka terhadap platform e-commerce seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan lain sebagainya. Hasil pertama mungkin hubungan antara kecenderungan mahasiswa laki-laki dan mahasiswa perempuan. Di situ Anda bisa menampilkan sebuah tabel atau sebuah gambar ataupun grafik menampilkan kecenderungan mahasiswa laki-laki menggunakan platform apa dan kecenderungan mahasiswa perempuan menggunakan platform apa. Itu hasilnya. Kemudian selain dari perbedaan gender, mungkin kita bisa melihat dari tingkat mahasiswanya. Misal dari mahasiswa tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, apakah ada tren, ada perbedaan. Misal tahun pertama mungkin suka yang bebas ongkos kirim sehingga menggunakan Tokopedia. Yang satu menggunakan platform Bukalapak karena mungkin lebih keindonesiaan. Mungkin tahun ketiga dan keempat mereka lebih mementingkan orisinalitas barang, misalkan menggunakan JDID, contoh itu. Nah, itu dua hasil yang berbeda. Pertama berdasarkan perbedaan gender, yang satu berdasarkan perbedaan tingkat atau tahun. Nah, ini pemaparannya harus terstruktur, jadi sebaiknya dipisahkan, ya. Hasil pertama Anda jelaskan terlebih dahulu, kemudian apa
kaitannya dengan hasil kedua, kemudian hasil kedua dijelaskan. Nah, penjelasan juga bisa dibuat dalam paragraf deduktif maupun induktif. Jadi kita mengambil kalimat utamanya, kemudian kalimat utamanya apakah mau ditaruh di awal paragraf ataupun di akhir paragraf. Kemudian ini tips dalam menuliskan bagian analisis. Pertama adalah merujuk kembali pada tujuan atau prosedur penelitian. Ya, di awal subbab ini Anda bisa menyatakan atau menarasikan kembali tujuan penelitian ini adalah bla 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 dengan mengikuti prosedur ini. Prosedur ini dilakukan karena bla 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 bla. Kemudian selanjutnya Anda bisa merujuk pada hasil yang ditampilkan di dalam grafik, tabel, ataupun gambar. Jadi misalkan contoh merujuknya adalah apabila kita melihat gambar 2.1, kita bisa melihat bahwa jumlah mahasiswa yang kita survei sebanyak sekian ribu orang. Kecenderungannya dari hasil survei ini misalkan memilih platform X gitu. Kemudian menyorot pada data atau temuan penting, grafik, tabel, atau gambar yang sudah Anda buat ya. Apa temuan penting Anda? Apa data yang kira-kira baru yang cukup signifikan untuk dibahas? Kemudian menyebutkan hasil, baik itu hasil positif maupun hasil negatif. Ini perlu kita pahami bersama bahwa hasil positif maupun negatif ini sesungguhnya bukan berhasil atau tidaknya, tetapi lebih kepada pengaruh positif dan pengaruh negatifnya. Sebagai contoh, misal mahasiswa, hasil survei mengatakan bahwa 1.000 mahasiswa FTUI ketika proses pembelajarannya dibantu menggunakan emas, menghasilkan nilai mata kuliah yang lebih baik. Nah, ini hasilnya positif, korelasinya positif. Tetapi kalau hasil yang negatif adalah misalkan penggunaan emas pada periode yang lama, misalkan dalam jangka 1 semester secara berturut-turut, ternyata bisa membuat stres mahasiswa. Nah, ini merupakan hasil negatif ya. Itu maksud dari hasil positif maupun hasil negatif. Kemudian membandingkan hasil penelitian dengan penelitian sebelumnya, baik yang mendukung ataupun yang kontradiksi. Misal penelitian sebelumnya menstate, misal si Joko melakukan penelitian di tahun 2019 mengatakan bahwa mahasiswa FTUI setelah menggunakan platform emas nilainya menjadi baik-baik, mengalami peningkatan. Nah, ternyata si Joni tahun 2020 setelah mensurvei mahasiswa FTUI ini ternyata hasilnya berbeda. Menggunakan platform emas, malah mahasiswanya stres karena kebanyakan tugas, gitu kan? Nah, pada penelitian kita, misalkan kita survei mahasiswa
mahasiswa kedokteran misalkan tahun 2020 saat ini misalkan berkuliah menggunakan platform emas. Hasilnya ternyata bagus, bisa meningkatkan nilai. Berarti ini mendukung si penelitiannya si Joko tadi. Kemudian tapi untuk mata kuliah praktek ternyata nilainya tidak bagus karena kalau menggunakan platform online misalkan dia tidak praktek, hanya teori saja. Nah, ini berarti kontradiksi sebaliknya. Contoh seperti itu. Kemudian, selanjutnya adalah menginterpretasikan hasil temuan di grafik, tabel, dan gambar yang sudah Anda buat. Ya, misalkan kita mendapatkan hasil survei, grafiknya adalah distribusi normal. Nah, kita perlu interpretasikan dalam sebuah distribusi normal itu ada fenomena apa di sana. Misal kita bisa melihat bahwa rata-rata mahasiswa FTUI misalkan menyukai platform e-commerce Tokopedia. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian rata-rata dari grafik yang sama misalkan mahasiswa FTUI menghabiskan sejumlah uang dalam 1 bulan 1 juta rupiah untuk pembelian kebutuhan di platform e-commerce misalkan seperti itu. Jadi menginterpretasikan hasil. Nah, dengan hasil seperti itu implikasinya apa? Implikasinya bahwa misalkan Tokopedia perlu melakukan improvement dalam rangka menjaga agar customer-nya tidak lari. Atau kita bisa melihat dari platform yang lain. Artinya misalkan platform yang lain yang mempunyai customer lebih sedikit mungkin perlu memberikan diskon, ongkos kirim, dan lain sebagainya. Kemudian yang sebenarnya tidak paling akhir ini, tapi yang penting yang mungkin yang perlu disampaikan adalah menyebutkan implikasi manfaat dari hasil temuan. Ya, tadi sudah disebutkan bahwa misalkan rata-rata 1 bulan mahasiswa FTUI berbelanja di platform online sebesar 1 juta rupiah. Implikasinya apa? Di situ ada peluang bisnis sebagai contoh. Implikasi bagi orang tua misalkan, ini perlu ditambah jatah bulanannya sebagai contoh seperti itu. Ya, itu kira-kira. Oke, baik. Saya kira singkat saja. Jadi, tapi kalau Anda ingin mengelaborasi lebih lanjut, saya sampaikan di sini sumbernya dalam bahasa Inggris ya. Bagaimana menuliskan bagian analisis secara lebih komprehensif. Saya katakan poin-poin di sini yang menurut saya penting, yang tidak boleh dilewatkan, tetapi ini tidak terbatas pada ini saja. Sesungguhnya ada hal-hal lain yang juga bisa dibahas, tapi sangat kontekstual, tergantung dengan topik penelitian Anda. Nah, secara lengkap Anda bisa mengakses link ini. Terima kasih.